Transaksi 11 ini transaksi penjualan kredit. Ya, kita lanjut. Penjualan, invoice penjualan. Nama pelanggannya di sini adalah toko Elita, kita pilih. Oke, kemudian tanggalnya di sini tanggal 17 Desember. Klik hari ini, awal bulan periode, kemudian diklik tanggal 17 Desember. Oke. Nah, klik di nomor barang, yang pertama itu Panasonic. Oke, dikirim sebanyak 15 tab, harganya 6.500.000, tab, pajaknya PPN, kemudian tab, di barang yang kedua itu adalah Toshiba, dikirim sebanyak 15, harganya 5.500.000, kemudian pajaknya PPN, kemudian tab lagi sampai ke bawah. Nah, kemudian di sini ada biaya lain-lain. Kita cek dulu biaya lain-lain ini akunnya harusnya pendapatan beban angkut. Oke, kemudian lanjutkan. Di biaya lain-lain ini kita ketik 2 juta. Kemudian di sini cek di saldo terhutang harus sama dengan soal 201.800. Kemudian di tanggal pengiriman kita rubah sesuai transaksi, yaitu 17 Desember. Oke, nah kalau sudah kita klik rekam. Kemudian batal. Berikut transaksi ke-12. Transaksi ke-12 ini adalah retur penjualan. Ya, kalau untuk retur penjualan masih di fitur penjualan, kita pilih di retur penjualan tambah data. Kemudian nama pelanggannya di sini toko Elita. Oke. Kemudian tanggalnya tanggal 18 Desember. Oke, kemudian barang yang diretur. Pertama, Panasonic. Yang diretur sebanyak 2. Kemudian harganya 6.500.000. Kemudian pajaknya PPN. Kemudian barang yang kedua yaitu kita klik di sini. Barang kedua Toshiba. Oke, kemudian yang diretur sebanyak 2. Kemudian harganya 5.500.000. Pajaknya PPN. Oke, tab lagi sampai ke bawah. Nah, di sini kita lihat sudah selesai soal. Saldonya 26.640. Tanggalnya, tanggal pengiriman kita sesuai transaksi itu 18 Desember. Oke, kemudian kredit memonya ini kita retur yang tanggal 17 Desember ya. Kemudian kita klik OK. Ya, kemudian kita baca. Kemudian kita batal. Kita ada transaksi yang ke-13. Transaksi 13 yaitu bukti penerimaan kas angsuran piutang dagang. Nah, kita untuk angsuran piutang dagang kita masih di kolom penjualan, kemudian pembayaran piutang tambah data. Kemudian kita lihat dari toko pojok, kemudian oke. Kemudian tanggalnya itu adalah tanggal 15 Desember. Oke, kemudian kita klik di bawah dulu invoice. Di sini dilunasi oleh toko pojok sebesar 190 juta. Nggak ada keterangan, sementara di invoice-nya itu ada 2 transaksi piutangnya. Jadi kita pilih yang pertama aja dulu, yang 25 November. Kemudian oke.
kemudian kita tap sampai baris kedua, kemudian kita pilih yang transaksi berikutnya 11 Desember. Oke. Nah, di sini tuh untuk jumlah dibayarnya nggak bisa semuanya karena yang dibayarkan itu kan cuma 190 juta. Jadi kita harus kurangi dulu 190 juta dikurangi 99 juta 900. Dapatlah 90 juta 100. Nah, ini baru kita klik di kolom sebesar ini. Nanti dapatnya sama sesuai yang diterima. Kalau sudah kita klik rekam. Oke. Berikut nggak usah keluar dulu karena masih transaksi piutang dagang di transaksi 14 itu. Ini sekarang penerimaannya dari toko Seven. Oke, kemudian tanggalnya tanggal 17. Oke, kemudian yang dibayarkan 350 juta. Nah, ini kita pilih dulu yang 29 November. Oke, kemudian kita tap baris kedua, kita pilih yang piutang kedua yang tanggal 12 Desember. Oke. Nah, ini di jumlah yang dibayar juga harus kita kurangi. Yang dibayarkan 350 juta dikurangi yang ini 88 juta 800 ribu. Itu dapatlah 200 200. Kemudian baru kita klik di kolom sebesarnya ini. Sebesar nanti langsung terisi nanti 350 juta kemudian tab. Nah, kalau sudah kita klik rekam. Kemudian transaksi ke-15 masih sama ya, pembayaran piutang, jadi nggak usah keluar dulu. Kita klik lagi, darinya itu dari toko raya. Oke, kemudian tanggalnya itu tanggal 20 Desember. Oke, kemudian kita klik di invoice-nya. Jadi kita pilih yang pertama dulu, 23 November. Oke, kemudian tab. Kemudian di invoice kedua, itu kita pilih yang 15 Desember. Oke, kemudian jumlah yang dibayar ini kita harus kurangi dulu. Jumlah yang dibayar totalnya 190 juta dikurangi 77 juta 700 sehingga dapatlah 112.300. Baru kita klik di kolom sebesar di atas ini sehingga dapatlah sama sesuai transaksi kemudian tab. Kemudian rekam. Kemudian batal.